Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat agar judul skripsi langsung disetujui dosen pembimbing. Nah, ini adalah video yang kesekian tentang bagaimana mahasiswa usahanya itu supaya judulnya itu tidak terlalu lama untuk disetujui. Usahakan 1 atau 2 kali datang menemui pembimbing, langsung di ACC, langsung disetujui. Nah, saya ingin membantu teman-teman yang seringkali ada kesalahan ya, ada kesalahan langkah. Pada umumnya mahasiswa memikirkan judulnya dulu, membuat judulnya. Ketika ditanya oleh dosen pembimbing, apa masalahnya? Nggak tahu. Bagaimana cara mengukurnya? Nggak tahu, gitu, bingung. Nah, kalau yang demikian terjadi, maka proses pengajuan judul skripsi itu akan lama, bolak-balik. Nah, oleh karena itu saya ingin membantu teman-teman supaya pengajuan judul skripsi tidak berlama-lama. Ya, 1 kali atau maksimal 2 kali sudah. 1 kali direvisi sedikit, langsung yang keduanya sudah diterima dan disetujui untuk dilanjutkan membuat proposal. Nah, baik teman-teman sekalian, apa saja yang harus kita perhatikan supaya judulmu itu begitu di bawah sudah menarik perhatian dosenmu ya. Yang pertama, pilih topik yang sesuai dengan kompetensi lulusan dari program studimu. Jadi ingat tuh, kamu kuliah di program studi apa ya. Jadi sadar diri atas program studi yang kamu pelajari selama 6 semester. Biasanya kan pengajuan judul itu di semester 7 ya. Jadi 6 semester kamu belajar apa di program studi apa gitu. Jangan ke program studi lain ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu tentukan topik dengan jelas ya. Jelas itu artinya terukur, masuk akal ya, logis gitu. Jadi jangan berdasarkan common sense, kok kayaknya ini ada nih masalah gitu, tetapi tidak logis misalnya. Ambil contoh ya, misalnya yang tidak logis itu contohnya begini. Masalah-masalah ataupun topik yang bertentangan hukum ya, baik dengan hukum keyakinan agama masing-masing atau dengan hukum masyarakat. Norma-norma itu kan ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama ya. Jadi saya ulangi, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Jadi jangan bertentangan dengan 4 norma itu gitu. Jadi kalau bertentangan, perasaannya itu ada masalah, tapi nanti akan bertentangan hasilnya gitu ya. Jadi janganlah kamu mengambil topik yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara kita itu tadi, norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan kesusilaan. Dan yang berikutnya adalah pilih topik yang sangat kamu kuasai gitu. Jadi jangan kamu ikut-ikutan teman yang lain atau ikut-ikutan dengan masalah yang sedang booming lah, yang sedang ramai dibicarakan orang, tapi sebetulnya kamu kurang menguasai topik itu. Karena kan nanti di dalam penelitian kamu harus mempertahankannya, harus mencari teori dan sebagainya. Kalau kamu kurang menguasai, akan lama melakukan proses penelitian itu dan nanti akan kesulitan dalam mempertahankan judulmu itu ya. Jadi kiat yang berikutnya adalah pilihlah topik yang sangat kamu kuasai. Pasti punya itu, karena kan sudah kuliah 6 semester, masa nggak punya bagian-bagian materi yang kamu kuasai. Kemudian ini kaitan dengan dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing itu dipilihkan ya kalau belum mengajukan judul. Tapi kamu juga bisa memilih kira-kira pada saat kuliah itu yang nyaman itu dengan dosen siapa, dan kemudian kamu mungkin berpikir
Kalau pembimbingnya 2, kayaknya yang satu saya pengen pembimbingnya ini bapak ini, atau saya ingin dibimbing oleh ibu itu misalnya. Nah, kalau kamu punya harapan ingin dibimbing oleh dosen tertentu, dan kamu harus tahu dosen tersebut keahliannya apa, kompetensinya apa, kamu carilah kecocokan ke situ. Di samping tadi yang kamu kuasai, carilah topik yang cocok dengan dosen yang kamu harapkan nanti jadi pembimbingmu gitu ya. Jadi lah cari-cari hubungan lah, supaya ketika program studi memutuskan, oh si fulan atau si fulana topiknya ini, maka cocoknya dengan dosen ini. Padahal memang kita sudah merencanakan ya, mendekat-dekatkan diri dengan topiknya yang mendekat dengan dosen yang kita harapkan menjadi pembimbing kita. Itu strategi namanya. Kemudian yang berikut adalah permasalahan yang ditarik ya, yang diangkat itu, maksudnya saya ulangi, permasalahan yang diangkat harus yang menarik ya, yang aktual. Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi di awal yang saya sampaikan sesuai dengan program studimu, apa yang kamu kuasai, juga yang menarik gitu ya, jangan yang sudah kadaluarsa masalahnya gitu. Jadi artinya kalau menarik itu masih bisa dimanfaatkan hasil penelitianmu, dan dosen juga biasanya senang kalau masalah-masalah yang diangkat oleh mahasiswa adalah masalah-masalah yang aktual. Kalau sekarang misalnya masalah yang aktual adalah segala macam yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, daring, kemudian macam-macam lah ya. Kalau ekonomi misalnya dampak dari sebuah kejadian ya, pandemi seperti sekarang, apa dampaknya terhadap ekonomi. Kalau orang-orang sosiologi, mungkin perubahan sosial yang dilihat. Kalau teman-teman yang kuliah di lingkungan hidup, ya apa yang terjadi lingkungan di sekitar kita akibat dari pandemi ini. Ya, jadi semua itu aktual ya. Kemudian di dalam pemilihan judul, kamu harus berangkat dari masalah. Jangan lupa, cari dulu masalah, baru merumuskan judul. Bukan kamu ngutik-ngutik di ruang belajarmu sendiri atau di perpustakaan mencari judul. Judulnya udah gitu, ambil dari skripsi si ini, ambil dari skripsi si itu, lalu kamu rangkai-rangkai jadi judulmu yang baru. Pas dibawa ke dosen pembimbing, kamu tidak bisa menjelaskan masalah penelitiannya apa, karena itu memang bukan masalahmu, tapi masalah orang lain yang kamu ambil puzzle begitu ya. Itu akan merugikan. Lebih baik kalau kamu masih bingung merumuskan judul, rumuskan aja, nanti juga akan diperbaiki ya. Pasti pembimbing akan memperbaiki ya. Jadi yang penting adalah masalahnya. Jadi masalah dulu bisa jadi kamu datang ke pembimbing misalnya, atau mungkin ke mentor, saya tuh punya masalah ini misalnya, saya tertarik pada masalah ini ya, tapi saya kok mau kesulitan merumuskan judul misalnya. Itu masih bagus, nanti akan dibantu oleh dosenmu untuk merumuskan judul ya. Tapi yang paling baik adalah kamu cari bantuan aja dulu ke mentor, ke teman dan sebagainya, atau belajar melalui online. Banyaklah tulisan-tulisan, contoh-contoh di internet tentang cara menulis judul ya. Nanti diajukan, setelah itu dikoreksi. Sekali lagi, berangkatlah dari masalah ya, bukan tiba-tiba merumuskan judul. Masalahnya masalah penelitian, bukan masalah non penelitian ya. Tentang apa itu masalah penelitian, itu kamu harus pelajari. Ada beda masalah biasa dalam kehidupan sehari-hari dengan masalah yang bernilai penelitian. Kemudian rumuskan judul dengan jelas ya. Jadi judul yang dibawa itu sudah jelas, variabelnya jelas, dan unit analisisnya tergambar pada judul tersebut. Langkah berikutnya sebelum akhir adalah di dalam penulisan judul itu, ketika kamu bawa judul, pasti akan ditanya, kamu yakin judul ini akan terlaksana penelitiannya?
emang ada teorinya yang mendukung judul ini? Pasti ditanya begitu. Nah, pada saat berbicara konsultasi dengan pembimbing, jangan kosong, jangan bingung, jelaskan. Jadi sebelum kamu bertemu pembimbing, yakini bahwa ada teori yang mendukung judulmu itu. Yang kedua, yakini bahwa judulmu itu ada manfaatnya kalau diteliti dan ada kegunaannya. Ya, kegunaannya buat siapa, buat pihak mana, itu semua harus sudah ada di kepalamu gitu. Walaupun misalnya pada saat pemberian atau pengajuan judul hanya menulis judul saja misalnya. Ada banyak cara di dalam mengajukan judul, ada yang hanya judul saja, ada yang judul dengan masalah, ada yang harus langsung dengan proposalnya. Jadi yang penting kamu pada saat mengajukan judul, yakini bahwa ada teori yang mendukungnya dan yakini bahwa judul penelitianmu itu bermanfaat dan judul penelitianmu itu ada gunanya. Sesudah itu, kamu juga harus menggambarkan, menjelaskan bagaimana cara mengukurnya dengan alat ukur apa. Itu semua harus sudah ada di dalam pikiranmu pada saat mengajukan judul penelitian atau judul skripsi ya. Jadi sudah tahu apa alat ukurnya, bagaimana cara mengukurnya. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba merumuskan judul tapi nggak tahu apa-apa. Nah itu sih bisa bolak-balik lama di ACC-nya. Ya, jadi ini adalah trik supaya judulmu itu cepat diterima dan cepat disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi jangan lupa, untuk mudahnya kamu ingat aja formula 5W1H ya. Apa judulmu, mengapa kamu memilih judul itu, siapa unit analisisnya, di mana akan dilaksanakannya penelitian itu, dan bagaimana cara melaksanakan penelitian itu. Artinya apa alat ukurnya, bagaimana cara mengukurnya, dan kemudian nanti analisanya seperti apa. Jadi sudah tergambar semua. Istilahnya apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh pembimbing pada saat kamu mengajukan judul itu, kamu sudah bisa menjawabnya. Kalau semua bisa terjawab, insya Allah paling lama 2 kali lah, ke 1 ada revisi sedikit, kedua udah langsung. Bahkan saya lihat beberapa teman-teman yang rajin itu 1 kali datang langsung disetujui ya. Mudah-mudahan kamu yang menonton video ini biasakanlah berlatih menulis judul semua dengan kelengkapannya. Insya Allah 1 kali datang langsung diterima dan disetujui. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa berdoa supaya pengajuan judulmu langsung diterima oleh dosen pembimbing. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.